Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 067. Kita saudara bukan? Masa abangnya datang tidak disambut? Abang sudah berhasil keluar dari hukuman itu loh, Sarah, ucapnya menarik sesuatu dari balik jaketnya. Mata Sarah melihat sebuah kilatan benda yang tidak asing dari sana. Sebuah gagang pisau. Semakin paniklah dirinya, apalagi Edward terus melangkah mendekat ke arahnya. "Dirgaaa!" teriak Sarah memanggil lelaki itu. Pintu dari unit seberang terbuka dan Dirga keluar dari sana. Tak ubahnya dirinya, lelaki itu juga sangat terkejut atas kemunculan Edward. "Tetap di dalam unit, Fai. Apapun yang terjadi jangan keluar. Ada Edward di sini, jangan." "Bukakan pintu," pesan Dirga pada Fai yang hendak menyusul keluar begitu mendengar teriakan Sarah tadi. "Tapi Sarah," kata Fai shock. "Aku nggak mau kamu dan anak kita dalam bahaya. Aku akan menolong Sarah," pungkas. Dirga segera menutup pintu unitnya. Fai segera berlari menuju ruang tengah untuk menelpon Saka, memberitahukan tentang kabar keluarnya Edward dari penjara dan munculnya lelaki itu di Tower Lotus ini. Sementara Dirga segera merebut kartu akses di tangan Sarah, menggeseknya ke doorlock. Begitu pintu tersebut terbuka, ia dengan cepat mendorong Sarah masuk ke unitnya. "Diam di situ. Urusan kita belum selesai," tegas Dirga menghadapi Edward. "Oh wow, kalian sekarang telah bersatu. Bukannya dulu lo nemuin gue buat hancurin Saka," ucapnya tersenyum remeh ke arah Dirga. "Ah ya, gue inget lo bahkan minum orange juice dari gue kan. Gimana rasanya? Mantap, merawan, anak orang," ejeknya. "Obatnya waktu itu dosis tinggi sih, gimana? Jadi bayi nggak?" lanjutnya. Seketika Dirga mengingat kembali momen di mana ia menjelma menjadi begitu buas dan menghancurkan masa depan Fai malam itu. "Sialan loan," makinya tidak sabar lagi dan segera melayangkan tinjunya ke arah Edward. "Dirga, hati-hatil. Dia bawa pisau," teriak Sarah dari balik pintu unitnya. Robert menggenggam tangan Sarah begitu kuat, hingga perempuan yang tengah menikmati es krimnya menoleh ke arahnya. "Ada apa?" Robert hanya terdiam. Ia baru saja mendapatkan telepon dari sepupunya, Fai, jika Edward telah bebas dan sekarang sedang ada di Tower Lotus, menghadapi Dirga seorang diri. Bukannya menjawab, Robert semakin erat menggenggam tangan Sarah. Robert, ada apa?" tanya Sarah meringis kesakitan. "Jangan pergi dari aku ya," pinta Robert serius. "Aku tidak akan kemana-mana, kan kamu bilang aku nggak boleh kemana-mana tanpa seizin kamu. Aku anterin kamu pulang ya," ucap Robert sangat cemas saat ini. "Ada apa Robert? Katanya masih ingin liburan." "Edward bebas, sekarang sedang menyerang di Dirga di depan unit Sarah. Aku tidak ingin menemukan kamu di sini. Ayo pulang, kamu stay di rumah sampai aku kembali. Aku harus menolong Dirga," terangnya. Edward," ulang Sarah shock, tangannya tremor hingga es krim di tangannya terjatuh. "Dia bebas. Berjanjilah untuk tidak menampakkan diri di hadapan dia, Sarah," pintanya. Sarah mengangguk lebih dari sekali dengan air matanya yang tidak bisa ia tahan lagi. "Aku ada buat kamu, kamu milikku sekarang, jangan tinggalin aku," pesan Robert. "Ayo aku antar pulang dan jangan keluar dari rumah, istirahatlah di kamar kita." "Edward bebas," gumam Cindy membuat Josh yang duduk di sebelahnya menoleh. Mereka berdua sekarang sedang berada di dalam bilik foto box di salah satu mall yang tak jauh dari taman kota tadi. "Kata siapa?" tanya Josh serius. "Fai baru saja menelponku. Kamu kan pacar aku, aman, jangan takut." Fai dan Sarah bilang Edward adalah orang berbahaya. "Aku wakilnya,"
Aku tahu cara menghentikan aksinya. Tolong, bisakah kamu minta supaya Edward tidak mengganggu teman-temanku? Pinta Sinbi dengan sangat. Bisa, jawabnya enteng. Tapi ada syaratnya. Apa? Tanya Sinbi berharap begitu besar agar teman-temannya tidak ada yang terluka. Touch your lip, jawab Josh enteng. Tolong bantu jauhkan Edward dari teman-temanku, pinta Sinbi segera mencium pipi Josh. Lelaki itu terdiam mematung di tempatnya, tepat pada saat pipinya dicium Sinbi. Kamera fotobox mengambil gambar mereka. Josh menoleh ke arah Sinbi, tatapannya begitu tulus meminta tolong padanya. Perlahan ia mendekatkan wajahnya ke arah Sinbi. Gadis itu tahu benar apa yang akan terjadi, tapi ia rela membiarkan hal itu terjadi demi Josh mau membantu menyelamatkan teman-temannya dari Edward. Tanpa dia sadari, tindakan Sinbi ini telah menyelamatkan beberapa teman-temannya nanti dari serangan Edward. Keluman Josh pada bibirnya ini berdampak besar bagi lelaki itu. Josh hari ini telah berkhianat pada Edward. Ia telah menuruti keinginan Sinbi untuk menghentikan nafsu Edward yang ingin menghancurkan Saka dan teman-temannya, termasuk adiknya sendiri, Sarah. Sinbi yang dinilai paling bodoh di antara mereka, berhasil menyelamatkan teman-temannya tanpa mereka tahu. Masih di depan lorong unit di Tower Lotus, Dirga berusaha menjauhkan Edward dari unit Sarah dan Saka. Karena Dirga memang bukan anggota asli Sukit yang jago berkelahi, ataupun jago kebut-kebut, dia hanya menahan sebisanya. Dan So Edward telah memakan korban pertamanya. Dirga kena sabetan benda tajam itu di bagian perutnya, meski tidak begitu dalam tapi cukup menghambat pergerakan lelaki tersebut. Makanya lo jangan ikut campur. Tunjuk Edward ke muka Dirga dengan ujung So-nya, yang sudah terkena D4 rahnya. Dirga memegangi perutnya, tetap berusaha memberikan perlawanan pada Edward. Dirga, lo nggak apa-apa? Tanya Sarah cemas dari balik pintu. Mantan ketua OSIS-nya itu tidak memberikan jawaban, dan membuat Lauta semakin khawatir. Sarah, ini abang, buka pintunya, kata Edward menggedor-gedor pintu unit Saka. Dan Sarah, jangan lo jangan keluar. Terdengar suara Dirga tengah merintih dan memintanya untuk tidak keluar dari unit. Tapi lo kenapa? Dirga tidak menjawab lagi, takut jika Fai mendengar dia terluka, Fai akan keluar juga dari unitnya, malah membuat situasi semakin berbahaya, karena Edward pasti akan mengancam Fai juga. Gue nggak apa-apa. Hah, sok kuat lo. Bentar lagi juga lo bakalan pingsan kehilangan banyak darah, ejek Edward. Keluar Sarah. Atau lo milih gue lu empatin nyokap lo. Hah. Mendengar ancaman itu, seketika runtuhlah pertahanan Sarah. Dia tidak ingin mamanya kenapa-napa, apalagi posisi mamanya sedang di luar unit saat ini, berkumpul arisan dan bisa pulang kapan saja. Ceklek. Sarah keluar dari unitnya, dan langsung disergap oleh Edward, lelaki itu dengan cepat mengalungkan So-nya ke leher perempuan itu. Ayo ikut gue, ucapnya membimbing Sarah berjalan menuju lift. Brengsek, jangan bawa Sarah. Dirga bergegas bangkit dan akan mengejar lelaki itu dengan menahan sakut di perutnya. Diem di situ lo, atau gue bakalan SL3R ini cewek. Ancam Edward serius, membuat Dirga menghentikan langkahnya. Lah melihat Edward telah mengajak Sarah memasuki lift, sejenak ia mengamati ke lantai. Berapa lelaki sialan itu membawa temannya pergi. Rupanya Sarah dibawa ke lantai basement. Sebelum menyusulnya turun dari tangga darurat, ia sempat mengirim info ke grup Sukit. Edward bebas guys, menerobos masuk ke Tower Lotus dan berhasil menyantiga Sarah. Tolong kalian segera ke sini, gue nggak bisa gerak sendiri ya,
Edward berhasil look 4-in gue pakai. Soalnya, gue ada di sekitaran komplek apartemen lo, gue kesana sekarang. Balas Irgi. Gue tadi udah dikabarin sama Fai, gue udah tiba di basement. Respon Robert. Gue Otu. Balas Revan. Saka mana? Saka kayaknya ada kepentingan, dia mungkin sedang tidak melihat HP-nya. Dirga. Sarah gimana? Tanya Fai tiba-tiba menyusulnya. Sarah tertangkap. Teman-teman sedang kesini. Robert yang udah nyampe di basement. Kamu nggak usah ikut turun sayang, bahaya, di sini saja. Tapi, jangan ikut BAHAYAI. Balik ke unit, tegasnya. Dirga segera berlalu meneruskan langkahnya menuruni tangga darurat. Fai yang cemas segera menelpon polisi dan kembali masuk ke unitnya. Hahaha, berani kalian maju selangkah. Gue habisin cewek ini. Ancam Edward yang terkepung anak-anak anggota inti Sukit. Saka belum ada kabar. Bisik Revan ke Robert, lelaki itu hanya menggeleng. Lo nggak papa Dir? Tanya Irgi menoleh ke arah Dirga yang wajahnya kian memucat. Gue baik-baik aja. Beri gue jalan. Gue mau ke mobil. Perintah Edward mengeratkan kalungan Sau Kele. 3R Sarah. Mereka semua tidak berdaya, dan memberikan akses Edward untuk menuju ke mobilnya. Daripada Sarah kenapa-napa, perempuan itu lelehan air mata di pipinya hanya bisa mengikuti keinginan Cage 4 meter kakaknya. Di saat Edward hendak memasukkan Sarah ke dalam mobil, dari arah belakang, seseorang menyergap lelaki itu dan merebut pisau dari tangannya. Mereka semua terkejut dengan kedatangan Josh. Dari mana dia tahu jika Edward sedang ada di lokasi ini? Josh masih mengunci kedua tangan Edward di balik punggungnya, dan mengisyaratkan Sarah untuk keluar dari mobil menggunakan isyarat matanya. Sarah tanpa berpikir dua kali segera turun dari mobil itu dan berlari ke balik punggung anak-anak Sukte yang ada di sana. Josh mendorong paksa Edward untuk masuk ke mobil, dan ia sendiri yang segera menyetir mobil itu meninggalkan basement tower Lotus tersebut. Josh datang tepat waktu. Sorry Ra. Kita nggak bisa berbuat banyak, kata Robert. Menoleh ke arah perempuan itu. Sarah yang masih syok hanya menangis sambil mengangguk-angguk. Kalian udah bener tadi, kalau nekat malah takut Sarah akan dicel 4 kain sama Edward. Kata Cindy yang baru saja muncul dan langsung memeluk menenangkan Sarah. Robert menatap Cindy begitu serius, dia kini menyadari sesuatu. Saat Josh menemui Shira di taman kota sebelumnya, ia mendengar jika temannya ini rela jadian dengan Josh. Asalkan dia tidak mengganggu teman-temannya lagi. Dan kedatangan Josh hari ini pasti ada hubungannya dengan ucapan Cindy saat itu, dan Cindy sengaja muncul belakangan setelah Josh pergi, demi menghindari cacian Irgi seperti waktu itu. Cindy. Makasih ya, ucap Robert tiba-tiba, mengingat peran Cindy akan Josh akan sangat membantu Edward menjauhkannya dari Shira yang cukup membahayakan. Perempuan itu. Hah? Tanya Cindy yang masih oding. Nggak apa-apa, makasih aja. Makasih banyak, ulang Robert, membuat Irgi dan Revan menaikkan sedikit alisnya. Mereka berdua mengira Robert suka pada Cindy, tentu saja karena Revan dan Irgi belum tahu hubungan Robert dan Shira. Lo bawa Sarah ke unitnya, gue bawa Dirga ke unitnya sekalian nemuin sepupu gue, pinta Robert pada Cindy. Tia baik, kata Cindy singkat. Ia memapa Sarah yang masih syok itu untuk kembali menuju lift ke lantai unit mereka berada. Cindy terdiam, ia tidak menyangka Josh benar-benar melakukan apa yang dia minta, yaitu menyelamatkan teman-temannya. Mereka berenam segera memasuki lift untuk menuju lantai unit, sementara Cindy juga setnak menelpon dokter untuk mengobati dan memeriksa lukanya Dirga.
Lo kenapa hentikan gue tadi? Tanya Edward kesal menoleh ke arah Josh yang sedang fokus menyetir itu. Lah baru saja melewati minimarket di mana motornya masih terparkir di sana. Gue nggak mau lo terlibat hukum lagi, kelit Josh tanpa menoleh menatap ketuanya. Itu urusan gue, lo jangan ikut campur. Gue nggak mau mereka bikin laporan, dan polisi nangkep lo lagi, apalagi bokap dan nyokapnya Dirga itu expert hukum. Lo bisa diburu lagi abis ini, ucap Josh. Dia tidak bisa. Fokus pikirannya masih mengkhawatirkan Cindy yang ia tinggalkan sendirian tadi. Bukan urusan lo, kalaupun gue ketangkep. Lo kapan bebas? Tanya Josh mengalihkan topik pembicaraan. Lo tahu di mana Shera? Edward balik bertanya. Seketika Josh ingat Shera telah bersama Robert di taman waktu itu, dan Cindy memintanya berjanji untuk tidak mengganggu teman-temannya lagi. Shera. Gue udah lama nggak dengar kabar dari dia, mungkin dia udah pindah ke luar kota, jawab Josh, mengeratkan pegangannya ke kemudi. Ia hanya berharap Edward tidak menyadari kebohongannya. Lo lagi nggak nutup-nutupi sesuatu dari gue kan? Selidik Edward curiga. Haha, apa untungnya buat gue? Edward masih menatap Josh curiga. Dia tahu kapan Josh berkata yang sebenarnya dan kapan tidak, dan ia tahu sekarang Josh sedang membohonginya. Lelaki itu tertawa kecil dan membuang mukanya menatap keluar jendela. Lo udah punya pacar sekarang? Tanya Edward tanpa menoleh. Belum. Jawab Josh tanpa berpikir panjang, dia tidak ingin Cindy juga dalam bahaya. Oh gitu, gumam Edward tersenyum miring, jelas lelaki itu tidak percaya. Sarah duduk masih ditenangkan oleh Cindy, sementara Fai sibuk menemani Dirga yang sedang diobati lukanya oleh dokter. Sedangkan Robert bersama Irgi dan Revan sedang meninjau sekitaran lorong unit di lantai tersebut. Walau bagaimanapun karena sepupunya tinggal di sini, ia tidak mau jika Fai itu sampai kenapa-napa. CCTV-nya ada di atas LED lift guys, nggak menyorot ke arah lorong, cuma ke bagian depan lift sini. Meskipun rotasinya kameranya 90 derajat itu tidak bisa menjangkau lorong. Unit 223 posisinya di ujung lantai, kata Robert mengamati keadaan sekitar. Mereka bertiga berdiri tepat dalam pantauan CCTV saat ini di depan lift. Lia, lo benar, tapi pas Sarah dibawa masuk ke lift dari sini baru tertangkap kamera. Itu juga kalau Edward sadar kamera, dia letakkan pisaunya ke balik punggung Sarah juga udah nggak kelihatan, sahut Irgi menimbang-nimbang kronologi kejadian versi dirinya. Lebih baik kita lapor ke staf keamanan tower. Ada banyak lantai dan unit di Tower Lotus, belum lagi di Tower Daisy, Tower Primrose dan Tower Orchids kan. Pasti kamera CCTV-nya juga ada puluhan. Bahkan ratusan yang terpantau dari ruang keamanan. Staf juga fokusnya nggak cuma di satu unit saja kan. Ayo kita lapor dan kita izin buat lihat rekaman CCTV-nya, usul Revan. Lia, apalagi Tower Lotus yang menaranya paling tinggi sekitar berapa puluh lantai di sini. BTW tetangga sekitar unit pada nggak dengar ada ribut-ribut atau gimana ya? Kata Irgi, memperhatikan sekitar. Sudah berapa menit kita datang ke sini? Lo ketemu sama manusia? Robert balik bertanya. Ini tower lantai atas ya? Penghuninya para eksekutif cuman Dirga dan Saka aja yang dapat privilege dari ortunya, makanya bisa tinggal di sini. Para eksekutif jam segini on duty. Lah lo kata pengangguran stay di unit terus. Sahut Revan. Lia juga sih, dan kalaupun ada para istrinya misal, mereka dengar dan lihat dari Durkam ada yang bawa senjata, lo pikir mereka bisa apa? Cari amanlah tetap di dalam unit. Dan kemungkinan tidak semua unit di lantai ini sudah terisi, pasti dari beberapa unit di sini yang belum terjual dan belum berpenghuni. Secara lo juga tahu harganya berapa, komentar Irgi. BTW, Robert,
Lo suka sama Cindy ya? Tanyanya lagi. Gue suka sama Cindy. WTF. Nah gue sepemikiran sama Irgi, baru juga gue mau nanya gitu, sambut Revan. Enggak lah, bukan tipe gue. Lagian gue udah ada kok, jawab Robert cepat. Kok sampai ngucapin makasih berkali-kali tadi, kata Irgi lagi. Lo belum move on dari Cindy. Lo masih suka merhatiin Cindy. Telak Robert. Sembarangan lo. Gue udah move on kali. Oh gitu, lo Van. Lo suka sama Cindy. Robert menoleh ke arah Revan. Enggak sih, cuman gue rada canggung aja sama dia, jawabnya. Kenapa? Robert dan Irgi menyahut bersamaan. Dia muncul di mimpi gue. Anjir lah. Lo mimpingen sama dia? Tanya Robert frontal. Bacot lo, pakai diperjelas. Cindy udah ada yang punya sekarang, terang Robert kemudian. Siapa? Tanya Revan sementara Irgi hanya menyimak. Josh. Apaan? Tanya Revan dan Irgi shock.